Konsultasi Syariah. Siapakah itu Sabi'in? Pertanyaan: siapakah itu Sabi'in? Mohon penjelasan mengapa mereka bisa masuk surga, sementara orang musyrik tidak? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Dalam Al-Quran, kata Sabi'in disebutkan 3 kali. Pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Kedua, firman Allah di surat Al-Ma'idah yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 69. Ketiga, firman Allah di surat Al-Hajj yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan orang-orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj ayat 17. Makna Sabi'in. Secara bahasa, kata Sabi'in merupakan bentuk jamak. Kata tunggal atau mufradnya adalah Sabi', dari kata Saba'a yasba'u, yang artinya keluar meninggalkan satu agama ke agama yang lain. Istilah lainnya adalah Sabi'ah. At-Tabari mengatakan, Sabi'un bentuk jamak dari Sabi', yaitu orang yang membuat agama baru di luar agama yang ada sebelumnya, seperti orang Muslim yang murtad dari agamanya, dan semua orang yang keluar meninggalkan agama sebelumnya, lalu berpindah ke agama yang lain, disebut orang Arab dengan sebutan Sabi'. Sementara makna secara istilah, kata Sabi' digunakan untuk menyebut semua orang yang mengikuti ajaran agama baru, yang berbeda dengan agama masyarakatnya. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebut Sabi' oleh orang musyrikin, terutama paman beliau, yaitu Abu Lahab. Rabi'ah bin Ibad bercerita pengalamannya yang kala itu masih jahiliyah. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Dhi Majas, terus mengajak masyarakat. Beliau masuk ke lorong-lorong jalan. Banyak orang yang mengerumuni beliau, dan tidak ada satupun berkomentar. Sementara beliau tidak henti-hentinya menyatakan, Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah, tuflihu. Yang artinya, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Hanya saja, di belakang beliau ada orang yang wajahnya sangat putih. Jambulnya menjuntai, itulah Abu Lahab. Dia selalu mengatakan, dia itu Sabi' atau pembawa agama baru dan pendusta. Saya bertanya, siapa ini? Mereka mengatakan, Muhammad bin Abdullah. Dia mengaku menjadi nabi. Lalu siapa yang menyebutnya dusta, tanyaku? Pamannya, Abu Lahab, jawab mereka. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut Sabi' karena beliau membawa ajaran agama baru yang tidak dikenal masyarakatnya. Meskipun sejatinya itu ajaran tauhid, milah Ibrahim alaihissalam yang sudah dilupakan masyarakat jahiliyah. Berangkat dari makna ini, kata Sabi' bisa digunakan untuk menyebut orang yang agamanya baik dan bisa juga digunakan untuk menyebut penganut agama sesat. Ibnul Qayyim mengatakan, Sabi'ah termasuk umat yang besar. Ada yang baik atau lurus, dan ada yang celaka atau menyimpang. Dan ini termasuk salah satu umat yang terbagi menjadi mukmin dan kafir. Kemudian Ibnul Qayyim menyebutkan dalil ayat di atas. Lalu beliau mengatakan, Sabi'ah itu bermacam-macam. Ada Sabi'ah Hanif atau pengikut tauhid, dan ada Sabi'ah musyrik. Dan daerah Harran merupakan tempat kerajaan mereka sebelum Al-Masih. Mereka memiliki kitab, tulisan-tulisan, dan artikel. Di Baghdad ada banyak pengikutnya.
Di antara mereka adalah Ibrahim bin Hilal As-Sabai, penulis beberapa karya. Dia menganut Sabi'ah, berpuasa Ramadan seperti kaum muslimin. Dan mayoritas mereka orang-orang filsafat. Siapakah Sabi'in yang dijamin surga? Pada dua ayat di atas, yaitu Al-Baqarah ayat 62 dan Al-Ma'idah ayat 69, Allah Ta'ala menjamin, siapapun di antara Sabi'in yang beriman dan beramal soleh, maka mereka masuk surga. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang para penganut agama yang dulu aku ikuti. Aku sebutkan cara sholat mereka dan ibadah mereka. Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 62. Karena itu, Sabi'in yang dijamin surga sebelum ada Nabi adalah mereka yang beriman kepada Allah, hari akhir, dan beramal soleh. Sementara setelah Nabi SAW diutus, semua manusia wajib menjadi pengikut beliau tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 156 dan 157. Yang dimaksud sang Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW juga menegaskan, demi Rob yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, yang mendengar diutusnya aku yaitu Muhammad, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan ajaran yang aku bawa yaitu Islam, niscaya dia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.